of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Yang sedang ada di layar penargetan Sesanut Avenger ini adalah sebuah drone intai Rusia, yaitu Supercam S350. Kemudian, sebuah rudal Sesanut Avenger meluncur dan terlihat dengan cukup mudah menghancurkan Supercam S350 itu. Memang terkesan tidak efisien, karena tentunya harga rudal Avenger lebih mahal daripada drone S350 itu. Namun, hal itu harus dilakukan untuk menghindari transfer informasi penting yang didapatkan oleh S350 itu ketika melakukan penyisiran dan pengintaian. Yang sedang bergerak di kejauhan itu dikatakan adalah sebuah tank T-72 Ukraina. Tentu Anda pasti bertanya-tanya, apakah benar itu adalah siluet T-72? Kemudian dikatakan, grup Sudoplatov menerbangkan drone FPV mereka. Dan bisa kita lihat, ada sebuah hantaman yang menghantam T-72 itu. Dan kemudian di akhir video bisa kita lihat, ada 3 orang yang berlari menjauh dari mainan itu. Dan ini bisa dipastikan, kalau memang itu adalah sebuah tank T-72. Dan yang berlarian itu adalah krunya yang menyelamatkan diri. Karena tank yang mereka kendarai adalah tipe tank paling berbahaya yang ada di Medan Laga. Ini adalah sudut pandang kamera thermal dari drone FPV Ukraina. Dan target yang ada di depannya itu dikatakan adalah sebuah IFV BMP-2 Rusia. Kemudian dari sudut pandang drone intai yang juga menggunakan kamera thermal, boom! Sebuah hantaman yang cukup telak terjadi. Dan tentu saja, jika targetnya adalah sebuah BMP, bisa dipastikan BMP itu akan pensiun selamanya dari Medan Laga. Ini adalah sudut pandang dari drone bomber modifikasi pasukan Rusia yang sedang melakukan penyisiran terhadap targetnya yang ada di sekitar kota Klishchivka. Kemudian mereka menemukan sebuah harta karun yang ada di kotak putih ini. Dikatakan adalah stok amunisi dan mortir pasukan Ukraina yang terlihat diletakkan begitu saja di atas tanah. Sebuah granat kemudian dilepaskan dan boom! Ledakan yang sangat besar kemudian terjadi. Dan tentu saja ledakan sebesar itu pasti akan menyapu bersih semua stok amunisi pasukan Ukraina di lokasi itu. Ini adalah sebuah tank T-80BV Rusia yang sedang beraksi di dekat kota Avdiivka. Drone intai Ukraina terus mengamati pergerakan dan aksi dari T-80 ini. Kemudian ketika T-80 ini menembak, ada ledakan lain yang terjadi di belakang T-80 ini, di mana dikatakan itu adalah ledakan dari hantaman drone FPV pasukan Ukraina. Setelah terjadi hantaman drone FPV, T-80 ini terlihat masih melakukan 2 kali tembakan. Dan kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi, di mana 3 orang kru T-80 ini memutuskan untuk keluar dari tank mereka dan melarikan diri. Sungguh, ini bukanlah pemandangan khas Rusia tetaplah Rusia.
Namun, mungkin ada alasan lain yang menyebabkan 3 orang kru T-80 Rusia ini meninggalkan tank mereka, seperti kompartemen mesin yang rusak akibat hantaman drone FPV, sehingga menyebabkan T-80 itu tidak bisa maju ataupun mundur, dan tentu saja harus ditinggalkan di lokasi itu. Ini adalah dokumentasi dari hantaman 4 unit bom FAB-500M62 Rusia terhadap gedung-gedung yang dijadikan sebagai markas sementara oleh pasukan Ukraina di sekitar wilayah industrial kota Avdiivka. Kita tidak bisa memverifikasi keakuratan dari hantaman ini, karena kita juga tidak tahu gedung mana yang sebenarnya ditargetkan. Namun, keempat hantaman ini memang benar-benar presisi menghantam bangunan-bangunan itu. Hanya hantaman pertama saja yang agak sedikit meleset. Kepresisian hantaman ini tentunya dikarenakan yang diluncurkan oleh si BBS U-34 ini adalah kategori bom pintar, yang tentunya mempunyai kepresisian yang tinggi. Ini adalah sudut pandang dari tank T-64BV Ukraina yang sedang beraksi di kota Avdiivka. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana tembakan kedua dari T-64 ini berhasil menghantam sesuatu dan membakarnya. Kemudian ketika sudut pandang diubah ke sudut pandang sang asisten T-64 ini, yaitu drone intai, kita bisa melihat bagaimana tembakan kedua T-64 tadi meledakkan sesuatu. Dikatakan itu adalah sebuah BMP Rusia yang ditinggalkan. Dan dengan sekali hantaman seperti itu, sudah pasti BMP itu menjadi butiran debu. Dan terlihat setelah beraksi, T-64 itu kemudian meninggalkan lokasi. Ini adalah lokasi dari howitzer M777 Ukraina yang dikatakan posisinya berhasil diketahui karena informasi dari radar counter baterai pasukan Rusia. Lokasi M777 tadi ada di sini. Kemudian Krasnopol diutus untuk menghantam posisi M777 tadi. Dan boom! Terlihat ledakan besar terjadi yang menunjukkan bahwa selain M777 tadi, stok amunisi di lokasi itu juga terhantam. Walaupun kita tidak diperlihatkan hasil akhirnya, namun dengan ledakan sebesar itu, pastinya M777 tadi harus pensiun selamanya dari medan laga. Ini adalah sebuah APC MTLB Rusia yang dikatakan baru saja berhenti di lokasi itu. Mungkin akan menjemput teman-temannya. Kemudian drone FPV Ukraina mendekat. Dan boom! Terlihat belum puas karena satu FPV hanya menimbulkan kerusakan. FPV kedua kemudian kembali dihantamkan ke MTLB itu. Dan kali ini berhasil membakar MTLB itu dan menjadikannya menjadi besi tua di medan laga. Di salah satu gedung ini dikatakan digunakan oleh pasukan Ukraina sebagai markas sementara. Indikasi itu diperkuat dengan banyaknya mobil yang diparkir di sekitar gedung ini. Dan kemudian boom! Terlihat sebuah hantaman menghantam lokasi itu. Itu adalah hantaman yang besar, di mana tidak disebutkan wahana apa yang digunakan. Tapi beberapa pengamat berpendapat bahwa itu adalah hantaman dari Tornado S atau bisa juga dari Iskander M. Sayangnya, pihak Rusia tidak selalu menyajikan dokumentasi mereka dengan baik, jadi kita tidak bisa melihat tingkat kerusakan dari hantaman ini. Sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport lebih terhadap channel kami dengan sawerannya pada tanggal 30 dan 31 Januari kemarin. Terima kasih untuk Om Teddy Herwindo, Om Pasai Syahri Dewa, Om Najmuddin,
dan Om Riansyah si Bontot. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kami agar terus bersemangat upload video-video terbaru dari Garis Depan. Dan jangan lupa, yang ingin join membership, linknya ada di kolom deskripsi, atau klik gabung di samping tombol subscribe. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi 1 Februari 2024. Berikan komentar Anda.